Tuhan, terima kasih buat kesetiaan-Mu dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu kami pun mau belajar untuk setia kepada Engkau. Bukan hanya sampai hari ini Tuhan, tapi sampai pada akhir kehidupan kami. Kami mau tetap terus setia kepada Engkau, melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Walaupun dengan tertatih-tatih kami mau terus dan terus berjuang. Seperti halnya Engkau yang berjuang sampai pada akhirnya untuk setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Kau yang memberkati kembali untuk setiap para pelayan-pelayan-Mu, hamba-hamba-Mu yang sudah melayani pada pagi hari ini. Biar Engkau yang terus pakai di hari-hari ke depan, baik pelayanannya, kehidupannya, apapun yang mereka kerjakan, biar boleh terus memuliakan Kau. Dan kalau sebentar kami kembali boleh belajar dan merenungkan firman-Mu, biarlah Engkau yang tolong setiap kami, sehingga kami punya hati yang lembut, hati yang siap belajar, sehingga setiap firman-Mu boleh tertanam, bertumbuh dan menghasilkan buah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita mau sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Kembali saya mau sapa Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Puji Tuhan, kita boleh kembali saat ini untuk belajar dan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Dan pagi hari ini kita akan sama-sama melihat firman Tuhan yang berjudul Enemy's Trap, ya, jebakan musuh. Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam Efesus pasalnya yang ke-6, Efesus pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-21. Oh, bukan, berarti bukan Efesus, maaf. Efesus 6 ayat 12 ya. Oh ya, saya yang salah tulis. Efesus 6 ayat yang ke-12 di sana dikatakan, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Bapak Ibu Saudara sekalian, di situ kita bisa melihat siapa yang menjadi musuh kita yang sebenar. Ya. Dan firman Tuhan di sana dengan jelas bahwa musuh kita ialah iblis, ialah setan. Dan iblis atau setan ini menggunakan berbagai cara, ya, sehingga kita itu jatuh. Musuh kita mau kita jatuh. Musuh kita mau kita masuk dalam jebakan dan kalah, Bapak Ibu Saudara sekalian. Sehingga kita bisa menjadi orang-orang yang dimanfaatkan. Ya. Gak langsung pengennya mati Bapak Ibu Saudara, kalau bisa dimanfaatkan. Sama halnya Bapak Ibu Saudara sekalian, sebuah negara perang dengan negara yang lain, dia kalau bisa negara yang dikalahkan itu bukan langsung dihancurkan, dihabisi, tapi dimanfaatkan terlebih dahulu, baru kalau sudah gak berguna dibinasakan. Bapak Ibu Saudara sekalian, begitu juga dengan musuh kita, iblis. Dia berusaha sedemikian rupa membuat jebakan-jebakan sehingga banyak orang-orang percaya itu jatuh, itu kalah. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan
firman Tuhan mengatakan bahwa iblis, musuh kita ini, ya, bukan musuh yang malas, dia musuh yang rajin, dia nggak pernah berhenti. Bahkan musuh kita adalah musuh yang sabar. Ya, di mana firman Tuhan bilang apa? Dia menunggu, ya, iblis menunggu kesempatan. Ya, dia sabar menunggu kesempatan itu. Ya. Oleh sebab itu kalau kita buka dalam Matius pasal yang ke-26, kita akan baca ayat ini bersama-sama. Matius pasal 26 ayatnya yang ke-41. Kalau Bapak Ibu Saudara sekalian sudah menemukan, kita akan baca ayat tersebut bersama-sama. Saya undang untuk bangkit berdiri. Matius pasalnya yang ke-26 ayatnya yang ke-41. 1, 2, 3. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Oleh sebab itu firman Tuhan, ya, itu berkata untuk setiap kita harus berjaga-jaga dan berdoa. Ya. Berjaga-jaga dan berdoa. Dengan kata lain harus dilakukan secara terus menerus, kontinu. Gak boleh berhenti, gak boleh sesaat, ya. Tapi harus terus menerus berjaga-jaga. Ya. Begitu juga dengan berdoa. Karena sekali lagi musuh kita iblis, ya, dia adalah musuh yang gak pernah berhenti. Dia rajin dan sabar Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya. Mudah-mudahan jebakan-jebakan yang dia buat itu bisa menangkap. Sama halnya seperti pemburu, ya, pemburu kalau buat jebakan mungkin ada yang bisa nunggu 1 minggu, ya, bisa ada yang nunggu berapa bulan, bisa baik di hutan maupun di laut, ya. Begitu juga jebakan yang iblis buat. Oleh sebab itu kita harus berjaga-jaga. Nah, kita akan sama-sama melihat jebakan-jebakan apa saja yang musuh atau iblis kita itu buat setiap kita. Yang pertama yaitu jebakan kekecewaan. Ya. Jebakan kekecewaan. Di dalam Yohanes pasal yang ke-6 ayatnya yang ke-66, Yohanes pasal yang ke-6 ayatnya yang ke-66. Di sana dikatakan, mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia. Ya. Kita lihat di sana bahwa dikatakan banyak murid-murid dari Tuhan Yesus, mereka mengundurkan diri, mereka berhenti mengikut Kristus. Ya. Nah, kenapa sampai banyak murid-murid yang mengundurkan diri? Kita bisa menemukan di ayatnya yang ke-60 dan 61. Di sana dikatakan, sesudah mendengar semuanya itu banyak dari murid-murid Tuhan Yesus yang berkata, perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya? Tuhan Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu, berkata kepada mereka, adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Bapak Ibu Saudara sekalian, ternyata kenapa banyak murid-murid yang akhirnya mengundurkan diri, berhenti mengikuti Kristus? Karena murid-murid apa? Merasa bahwa perkataan dari Tuhan Yesus ini keras. Mereka gak bisa menerima hal tersebut. Mereka punya harapan yang lain, sehingga mereka kecewa Bapak Ibu Saudara sekalian.
Murid-murid kecewa sehingga meninggalkan Tuhan Yesus. Ya. Dan firman Tuhan gak bilang sedikit. Firman Tuhan bilang banyak ya, dari murid-murid yang meninggalkan Tuhan Yesus. Ya. Mereka mengalami kekecewaan. Mereka masuk dalam jebakan iblis yang pertama. Kecewa. Ya. Dan amat sangat mengerikan jebakan iblis ini. Banyak orang yang jatuh dalam jebakan iblis ini dan akhirnya pergi. Bukan hanya pindah gereja Bapak Ibu Saudara sekalian, bahkan meninggalkan Kristus, meninggalkan Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara sekalian, sebab itu kita harus berhati-hati. Murid-murid banyak yang berpikir bahwa Tuhan Yesus ini adalah pembebas, seorang pemimpinnya akhirnya bakal jadi raja. Ya, dan ternyata nggak demikian. Ya, Tuhan Yesus akhirnya mati di atas kayu salib. Banyak daripada mereka yang kecewa. Ya. Markus 10 ayat 22 pun kita bisa melihat di sana. Ada seorang pemuda yang kaya yang juga kecewa. Di sana dikatakan apa? Mendengar perkataan itu ia menjadi kecewa lalu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Ya. Tahu kisah ini Bapak Ibu Saudara sekalian, ada anak muda, pemuda yang kaya raya, bukan cuma kaya tapi kaya raya, datang kepada Tuhan Yesus. Dia sudah melakukan segala perbuatan baik. Ya, tapi dia mau lebih lagi. Ya. Dan dia bertanya kepada Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus mengatakan bahwa apa? Kamu harus jual harta kamu. Apa yang kau miliki harus dijual. Ya. Dan itu membuat anak muda yang kaya raya ini kecewa, di situ dikatakan. Ya. Kenapa kecewa? Karena tadi tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Dia tidak bisa memanage kekecewaan tersebut dan akhirnya meninggalkan, pergi. Ya. Jadi kita bisa melihat di sana penyebabnya dari kekecewaan. Ya. Penyebabnya karena tidak bisa menerima kenyataan atau punya pengharapannya terlalu tinggi. Ya. Terlalu tinggi. Melihat pasangan pinginnya begini. Ya. Menuntut terhadap anak harus begini. Hamba Tuhan atau pendeta harus begini. Hamba Tuhan melihat jemaat juga pun bisa demikian. Harus begini dan begitu. Punya level pengharapan yang tinggi. Itu bisa menyebabkan kekecewaan Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya. Tetapi kita bisa melihat juga di dalam Alkitab kita ada contoh-contoh di mana ada orang-orang yang bisa memanage kekecewaan. Ya. Bisa menjadi orang yang menerima hal yang tidak sesuai pengharapan, kenyataan tersebut. Ya. Ada Mordekai disakiti, ya. Dia sudah berbuat baik, tapi apa? Mau dibunuh Bapak Ibu Saudara sekalian, tapi dia bisa memanage, dia enggak menjadi orang yang kecewa. Baik itu terhadap dirinya sendiri, terhadap orang lain, juga terhadap Tuhan. Sehingga apa Bapak Ibu Saudara sekalian, hari di mana yang mestinya dia menerima penghukuman, bangsanya menerima penghukuman, menjadi hari kemenangan. Kekayaan Haman pindah ke Mordekai. Yusuf pun demikian. Ya. Kakak-kakaknya, mestinya seorang kakak menjaga, melindungi. Tapi apa yang dialami Yusuf?
ya, nggak cuma disingkirkan, dibuang, ya, tapi dijual. Ya, dijual itu jadi budak. Budak itu pada saat itu nggak dihargai. Dengan kata lain sebenarnya ya dibunuh pelan-pelan Yusuf itu. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tapi Yusuf dia nggak menjadi kecewa, baik terhadap dirinya sendiri. Ya, dia nggak bilang, aduh, gua udah berbuat baik, kenapa? Dia nggak kecewa juga terhadap kakak-kakaknya, ayahnya, juga terhadap Tuhan. Dan kita melihat Yusuf menerima kebahagiaan. Itu pun yang dikatakan di dalam Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-6. Di sana dikatakan, dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Ya, firman Tuhan bilang kalau kita nggak kecewa, kita akan bahagia. Bapak Ibu Saudara sekalian, ya, sama halnya seperti Mordekai dan Yusuf. Ya, jangan kita menjadi kecewa. Ya, mungkin sama halnya seperti Mordekai, kita sudah banyak menabur, banyak menolong orang, banyak melayani. Ya, mungkin hal yang baik itu belum datang dalam kehidupan kita, bahkan hal yang buruk, hal yang jahat, tapi kita mau tetap terus, ya, melakukan hal yang baik. Jangan menjadi yang orang kecewa. Ya. Kebahagiaan akan datang, Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin. Ya. Jadi kita bisa melihat cara menghindari kekecewaan. Tadi kalau kita sudah melihat secara umum kita harus berjaga-jaga dan berdoa. Tapi dalam hal kekecewaan ini, ya, cara menghindarinya ya tentunya kita harus siap menghadapi setiap kemungkinan, bahkan kemungkinan yang terburuk sekalipun. Ya, jangan berharap saat kita berbuat baik lalu langsung datang kebaikan. Ya, kita pun harus siap menghadapi kemungkinan yang terburuk yang terjadi. Ya. Lalu kita juga harus seimbang antara pengharapan dan syukur. Bukan nggak boleh Bapak Ibu Saudara sekalian kita berharap yang tinggi, yang baik. Tapi juga harus seimbang antara pengharapan kita dan rasa syukur. Sehingga saat kenyataan itu yang nggak sesuai harapan terjadi, ya, kita tetap bersyukur. Firman Tuhan bilang apa? Bersyukurlah apa? Kadang-kadang, enggak. Ya. Kita harus bersyukur terus dalam segala keadaan. Amin Bapak Ibu Saudara sekalian. Saat kita enggak seimbang antara pengharapan kita yang tinggi dan rasa syukur juga, syukur yang tinggi yang terus menerus, maka kita bisa jatuh dalam perangkap kekecewaan ini. Ya. Dan tentunya menjadi orang yang fleksibel, menjadi orang yang realistis. Ya, bahwa kita harus tahu di dalam dunia manusia itu nggak ada yang sempurna. Ya, harus jadi orang yang realistis. Pasangan kita nggak bisa sempurna Bapak Ibu Saudara sekalian. Apa yang kita inginkan dia harus semua bisa lakukan. Kita harus realistis, nggak ada yang sempurna. Pendeta pun demikian, hamba Tuhan pun demikian. Gak ada hamba Tuhan yang sempurna. Dan kita banyak melihat gak sedikit hamba-hamba Tuhan pun yang jatuh, yang tumbang, yang masuk perangkap. Demikian juga dengan gereja. Kalau kita bisa realistis, saya percaya kita bisa fleksibel. Kita akan bisa punya yang namanya pengertian. Tapi kalau kita nggak demikian, kita akan kecewa. Wah, gereja, saya sudah katakan 2 minggu yang lalu, gereja ini isinya bukan malaikat semua. Ya,
bahkan nggak cuma gereja, sekolah Alkitab yang kelihatannya, sekolah yang akan mengorbitkan, membuat hamba-hamba Tuhan, calon pendeta, calon hamba Tuhan. Ya, di sana pun isinya bukan malaikat, karena sekali lagi memang nggak ada yang sempurna. Bapak Ibu Saudara sekalian, ya, itu yang pertama, jebakan iblis yang pertama, kekecewaan. Ya. Dan kalau kita lihat, Bapak Ibu Saudara sekalian, ini yang dibuat oleh para teroris. Ya. Didoktrin, dicuci otak. Ya, beberapa waktu yang lalu saya suka mungkin karena saya pernah buka Deddy Corbuzier punya podcast gitu ya. Jadi suka keluar itu podcastnya Deddy Corbuzier. Ya, beberapa waktu yang lalu dia wawancarai salah satu yang ini BNPT, ya, petinggi BNPT, yang satunya itu mantan teroris. Ya, bukan cuma mantan teroris, dia mantan polisi. Jadi polisi yang jadi teroris, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan dia menerima hukuman 10 tahun. Ya, dia sampai bingung, tanya-tanya, kok bisa seorang polisi jadi teroris? Dan terorisnya ya karena bukan terus yang anak muda yang biasanya yang dipakai buat bom-bom bunuh diri itu anak muda yang punya semangat dan SDM-nya rendah. Dia polisi, jadi bukan di bawah. Dia yang bagian untuk mencuci otak. Ya, dan dia bilang untuk mencuci otak itu dia cuma butuh waktu 1-2 jam. Dan orang tersebut sudah siap untuk jadi apa bahasanya, mempelai ya. Mempelai kayak Kristen. Ya. Pengantin. Ya, kalau kita mempelai Kristen, dia pengantin bom bunuh diri. Cuma butuh waktu 1-2 jam. Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, dan dia sudah lakukan itu. Dia bilang, dia kasih contoh, dia lakukan di anak-anak di Aceh. Ya. Terus ditanya gimana caranya? Ya, dia pertamanya kasih doktrin-doktrin, dia kasih ayat, dan termasuk di dalamnya soal kekecewaan. Ya. Soal negara yang begini, gak baik dan lain sebagainya. Dia tanamkan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan itulah yang menghancurkan. Ya. Di luar negeri pun demikian. Ya, saya yang beberapa waktu yang lalu di Amerika ada seorang anak muda sampai ngebunuh, ya, itu bukan cuma karena gak suka saling gesekan saja, ya, tapi karena ada kekecewaan. Padahal anak muda ini anaknya pendeta, seorang pelayan Tuhan, ya, bahkan membawakan firman Tuhan, ya. Kalau kita pendalaman Alkitab, ya, tapi karena dia masuk ke dalam jebakan kekecewaan ini, sampai akhirnya dia membunuh 3 orang. Bapak Ibu Saudara sekalian, oleh sebab itu kita harus waspada. Ya. Lalu yang selanjutnya, yang kedua, jebakan yang kedua, yaitu burnout. Ya, apa itu burnout? Burnout itu rasa lelah, bosan. Ya, di sana ada stres, capek, bahkan bisa sampai bosan hidup. Ya. Penyebabnya apa? Ya karena beban yang terlalu berat, beban masalah yang bertubi-tubi, masalah ekonomi, masalah di keluarga, masalah di pekerjaan. Ya. Bisa juga beban tugas, yang sekolah-sekolah, anak-anak, tugas yang banyak sekali. Lalu gak cuma yang pelajar,
yang berkeluarga, ada tugas di dalam keluarga, rumah tangga, pekerjaan, nggak berhenti sampai situ juga pelayanan, yang begitu banyak yang harus dikerjakan. Lalu beban apa lagi? Beban mental juga, yang datangnya dari ketakutan, kekhawatiran. Bisa juga beban rohani. Beban rohani ini diakibatkan karena jauh dari Tuhan atau terikat pada dosa. Ya. Dan beban-beban ini yang membuat seseorang jadi burn out. Iblis membuat orang tersebut akhirnya capek, lelah, males, jadi stres. Ya. Kalau bisa lebih jauh terjebak dalam jebakan iblis ini, burn out, dia bisa nggak cuma stres, bisa jadi depresi, menarik diri dari lingkungan, dari sosial, nggak mau lagi kumpul keluarga, kumpul teman-teman, sendirian, ya. Dan bisa mengakibatkan orang tersebut bunuh diri pada akhirnya. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, burn out. Mungkin untuk Bapak Ibu, para senior mungkin jarang mendengar kata tersebut, burn out. Anak-anak muda yang biasa suka bilang burn out. Ya, lelah, bosan, stres, capek. Ya, tapi Tuhan, Alkitab kita memberikan jawabannya sehingga kita tidak jatuh dalam jebakan burnout ini. Matius pasalnya yang ke-11. Matius pasal yang ke-11 ayatnya yang ke-28. Matius 11 ayat 28 di sana dikatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ya. Dalam Alkitab kita, dalam terjemahan sehari-hari, di sana dikatakan, datanglah kepadaku kamu semua yang lelah dan mempunyai beban berat, aku akan membuat kamu tenang. Ya. Jadi caranya supaya kita bisa menghadapi jebakan tersebut, kita mau datang kepada Tuhan Yesus. Ya. Datang. Dia akan memberikan kelegaan. Dia yang akan memberikan kita ketenangan. Selanjutnya, di ayatnya yang ke-29 dan ayatnya yang ke-30. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Bapak Ibu, kita datang diberikan ketenangan dan kita bisa belajar. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tadi saya sudah katakan, Bapak Ibu yang sudah senior mungkin jarang atau tidak pernah mendengar kata burnout ini. Padahal saya percaya Bapak Ibu Saudara sekalian nggak punya hal yang berat yang harus ditanggung, betul? Yang harus dihadapi. Ya. Dan kita bisa melihat Tuhan Yesus sendiri. Di sana kita harus belajar kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memikul beban yang berat. Ya. Tapi kenapa bisa menghadapinya? Bisa melewati jebakan burnout ini? Mungkin lebih berat. Ya, kalau kita bisa melihat masalah beban yang kita hadapi. Orang-orang di luar sana mungkin bebannya mereka lebih berat. Saya pernah mendengar ada anak dari
Siapa yang punya Transmart? Anak singkong? Siapa? Nah, ya, anak dari Khairul Tanjung. Dia bilang, ya, dia pernah cukup stres. Dia menghadapi beban karena saya lupa SMP apa SMA, dia punya utang sama bank itu ratusan juta. Ya, masih sekolah, Bapak Ibu Saudara sekalian. Utangnya ratusan juta karena dia waktu itu baru memulai usaha bisnis, ya, dia bikin sebuah event yang besar, tapi eventnya itu gagal. Eventnya itu nggak ada yang datang, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya. Dan Khairul Tanjung ini yang kita tahu bahwa orang yang kaya, ya, punya Transmart, ya, dan grup Trans yang lain. Ayahnya nggak nolong sepeser pun. Ya mungkin di belakang kita nggak tahu gitu ya, mungkin papanya bilang ya mungkin jangan ditekan, ya mungkin seperti itu. Tapi yang jelas yang bapaknya ini Khairul Tanjung, dia nggak keluar uang sepeser pun. Ya, kita lihat bebannya begitu berat, SMP SMA utangnya ratusan juta untuk usaha, untuk bisnis. Dia nggak punya pekerjaan tetap, dia masih sekolah. Ya. Tapi ternyata dia bisa melewati hal tersebut. Ya. Mungkin kita bisa melihat orang-orang senior di atas kita. Ya. Mungkin bebannya kita lihat, wah jauh daripada kita, lebih berat. Ya. Tapi di situ kita bisa melihat bahwa sebenarnya bukan masalah seberapa berat beban tersebut atau kuk tersebut, ya, tetapi bagaimana cara kita memikul beban tersebut. Ya, bukan seberapa berat, tapi bagaimana cara kita memikul. Kalau Bapak Ibu Saudara sekalian lihat, ya di jalan Pekalipan, itu banyak orang yang suka pikul-pikul. Ya, orangnya putih semua gitu ya, bukan kulitnya putih, Bapak Ibu. Ya, tapi mikul apa? Tepung. Ya, coba beban yang sama, Bapak Ibu Saudara sekalian angkat. Kuat berapa karung? Bebannya sama. Kenapa orang tersebut bisa angkat dengan mudah? Kadang bisa lari-lari, kalau kita mungkin nggak lari gitu ya, bisa sih angkat gitu ya, tapi nggak lari-lari. Ya. Bisa juga kayak saya gitu ya, saya belum ngangkat beban gitu ya, cuma ya angkat beban air sama nangkep ikan. Boyoknya ini bisa sakit, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, kenapa? Bukan masalah bebannya, tapi bagaimana cara memikulnya. Kita nggak tahu cara memikul tepung yang benar. Ya, saya juga habis kejadian itu saya cari tahu, ternyata nggak boleh gitu ya, pakai otot pinggang atau pinggul. Ya, kalau mau angkat yang banyak, mending pakai otot kaki gitu ya, squat gitu ya, kayak kalau fitness. Bapak Ibu Saudara sekalian, nggak boleh pakai ini. Ya. Dan itu yang harus kita tahu. Dan firman Tuhan kasih caranya. Caranya apa? Supaya kita harus datang kepada Kristus. Ya, kita harus belajar kepada Kristus yang membuat kita bisa menghadapi, yang membuat kita punya kekuatan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Bahkan kalau kita sudah belajar, kita sudah tahu caranya, firman Tuhan bilang apa? Ayat yang ke-30, ternyata kuknya itu, bebannya itu enak, ringan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, kalau dalam bahasa Indonesia sehari-hari, bukan cuma enak, menyenangkan. Bukan malah jadi burnout, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ternyata beban itu menyenangkan. Amin, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya.
Para rasul-rasul mengalami hal yang luar biasa. Penderitaan yang luar biasa, beban yang luar biasa, tanggung jawab yang luar biasa. Ya. Kalau Bapak Ibu Saudara sekalian yang berkeluarga punya beban tanggung jawab, ada yang punya 2 anak, 3 anak, 4 anak. Betul? Tanggung jawab, beban, betul? Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian harus bekerja dan lain sebagainya. Tuhan Yesus, ya, dia harus memberi makan berapa? 4.000, 5.000 orang. Ya, tapi itu enak, itu menyenangkan, karena dia tahu cara memikulnya. Amin Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan selain cari dukungan Bapak Ibu Saudara sekalian. Oleh sebab itu firman Tuhan di dalam Ibrani pasalnya yang ke-10 ayat yang ke-25 di sana dikatakan, janganlah kita menjauhkan diri dari apa? Pertemuan-pertemuan ibadah kita. Seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Ya, cari dukungan. Dukungan apa? Ya dukungan terhadap orang-orang yang sama-sama berjuang di dalam kebenaran, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau Bapak Ibu Saudara sekalian mencari dukungan terhadap orang yang enggak satu tujuan, wah repot. Betul? Ya. Yang satu tujuan, yang sama-sama hidup dalam kebenaran, yang sama-sama ingin serupa dan segambar seperti Kristus. Di sana kita bisa mendapatkan dukungan tersebut. Di mana? Ya dalam pertemuan-pertemuan ibadah. Di dalam gereja Tuhan. Ya. Di sana kita bisa menemukan nasihat, ya. Di sana dikatakan saling menasihati. Kalau kita buka di dalam Kisah 14 ayat 27, ini hal-hal yang kita bisa temukan di dalam persekutuan. Ibrani Kisah 14 ayat 27. Di sana dikatakan, setibanya di situ mereka memanggil jemaat berkumpul, lalu mereka apa? Menceritakan segala sesuatu yang Allah lakukan dengan perantaraan mereka, dan bahwa Ia telah membuka pintu bagi bangsa-bangsa lain kepada iman. Bapak Ibu Saudara sekalian, ya. Kita akan menemukan kesaksian-kesaksian, ya. Itu yang akan membangun kita. Kesaksian-kesaksian betapa Allah hebat, Allah luar biasa, Allah dahsyat. Ya, dan itu nggak bisa kita temukan di luaran, Bapak Ibu Saudara sekalian. Adanya dalam persekutuan. Adanya di sana dikatakan pada saat apa? Jemaat berkumpul. Ya. Wah, si A cerita sakit disembuhkan, si B cerita ya, dia dipulihkan keluarganya. Tadinya udah hancur, amburadul, mau cerai. Ya, tapi Tuhan tolong, Tuhan kasih kekuatan. Walaupun butuh waktu yang begitu panjang, ya, akhirnya suaminya balik lagi. Dan lain sebagainya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-11, kita juga dapat menemukan yang lain dalam persekutuan. Di sana dikatakan apa? 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-11. Karena itu nasihatilah seorang akan yang lain, saling membangunlah kamu seperti yang kamu lakukan. Ya. Ada saling menasihati, saling membangun. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudara sekalian, nasihat-nasihat yang ada dalam persekutuan, dalam ibadah-ibadah adalah nasihat-nasihat, bukan cuma yang baik. Gak berhenti sampai baik, nasihat yang baik, tapi nasihat itu juga benar. Ya. Mungkin Bapak Ibu Saudara sekalian bisa menemukan nasihat yang baik di luar sana, tapi belum tentu itu benar, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya.
Tapi dalam persekutuan kita akan menemukan nasihat yang baik, yang benar. Amin Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita perlu dukungan supaya Bapak Ibu Saudara sekalian gak burn out, gak merasa lelah, gak merasa capek, gak merasa stres, merasa bosan. Ya. Ada orang-orang sekeliling kita yang akan sama-sama bergandengan tangan maju berjuang. Ya kalau Bapak Ibu Saudara sekalian sendirian, wah akan jatuh, akan nggak kuat. Dan tentunya ya dalam hal fisik supaya nggak burn out ya perlu tidur Bapak Ibu Saudara, istirahat. Jangan Bapak Ibu Saudara sekalian bekerja berlebihan. Ya. Tuhan ajarkan ada yang namanya sabat, ada hari perhentian. Bapak Ibu Saudara sekalian juga perlu berhenti, perlu beristirahat. Ya. Jam tidur berapa sehari Bapak Ibu Saudara sekalian? 7 jam gitu ya. Minimal 6 jam, 8 jam. Ya kalau kelebihan malas, kalau kekurangan kurang baik Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya. Istirahat yang cukup. Apalagi ya kalau perlu berlibur. Ya ada sebuah cerita di mana seorang suami menghantarkan istrinya yang banyak tekanan, stres, datang ke seorang dokter dan dokternya bilang, kamu harus liburan. Kamu bilang sama suami kamu, ya, ajak suami kamu berlibur. Lalu saat istri keluar dari kamar dokter, dia cerita sama suaminya. Suaminya pun tanya gitu ya, tadi dibilang apa sama dokternya? Istrinya mulai bilang, iya Pi, kita disuruh liburan, harus liburan. Suaminya bilang apa? Coba kita cari dokter lain, mungkin dokternya salah gitu ya. Mungkin ada waktu, perlu waktu untuk Bapak Ibu Saudara sekalian juga berlibur. Ya, jangan juga liburan sambil bawa kerjaan gitu ya. Ya, liburan sama keluarga tapi bawa kerjaan, bawa laptop, ya, bawa yang lain-lain. Ya, memang berlibur, istirahat. Ya. Perlu. Atau bisa juga hobi. Bapak bisa sekalian punya hobi apa? Ya, atau olahraga. Sekarang ada olahraga dan hobi jadi satu. Ya, sepeda di mana-mana Bapak bisa sekalian. Ya, bukan hal yang salah Bapak bisa sekalian. Ya, kalau saya lagi senang pelihara ikan koi gitu ya. Enggak salah. Ada yang lain juga pelihara ikan cupang gitu ya. Banyak ikan cupang di mana-mana. Ya, dulu ada kalau kita lihat dulu orang buka toko, buka tempat gitu ya. Itu jualannya elektronik apa. Sekarang ada orang yang buka tempat, buka ruko, itu cuma jualan ikan cupang Bapak Ibu Saudara sekalian, dan mungkin itu nggak pernah terjadi. Ada juga toko akuarium gitu ya. Ada akuarium, ada ikan gitu ya. Ini khusus ikan cupang. Nah, ini baru ada saat-saat ini. Khusus ikan cupang. Ya nggak salah Bapak bisa pelihara, kita punya hobi. Ya, itu juga membantu supaya Bapak Ibu Saudara sekalian nggak burn out, nggak stres, ya, nggak tertekan. Ya, tapi juga jangan lupa ada hal yang dipelihara. Yang sudah berkeluarga ya harus dipelihara istri, anak gitu ya. Nanti pelihara ikan, pelihara hobi, lupa sama istri sama anak. Olahraga pun demikian. Ya. Perlu juga apa? Humor, bercanda, supaya Bapak Ibu Saudara sekalian enggak tertekan, stres, sampai burnout. Ya, sekali lagi burnout itu merupakan jebakan daripada iblis. Ya, yang dapat menghancurkan setiap kita. Lalu yang ketiga, jebakan iblis apa lagi? Yang ketiga yaitu zona nyaman. Ya. Zona nyaman merupakan jebakan iblis. Kalau kita lihat di dalam Lukas 21 ayat 34,
Ya, di sana dikatakan jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Ya. Di sana dikatakan apa? Pesta pora. Ya, orang kalau berpesta itu bukan karena kegagalan, pasti karena ada keberhasilan, ya, ada kesuksesan, dan itu dirayakan. Ya, kesuksesan, keberhasilan itu berbicara soal apa? Zona nyaman tadi, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, kenyamanan. Dan firman Tuhan bilang apa? Kita harus menjaga diri, jagalah dirimu. Ya, hati-hatilah. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, terhadap zona nyaman ini. Oleh sebab itu kalau kita lihat di dalam Kejadian 12 ayatnya yang ke-1 sampai ayat yang kedua, ya, di situ kita bisa melihat Abraham disuruh keluar dari zona nyaman. Ya, padahal Abraham sudah enak, sudah nyaman. Ya, tapi firman Tuhan bilang, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Ya, Abraham disuruh keluar dari zona nyaman, comfort zone. Padahal udah enak, kumpul keluarga, hidup yang gak cuma baik, layak, semuanya ada. Tapi Abraham disuruh keluar, suruh pergi. Ya. Begitu juga kalau kita lihat Ibrani pasal yang ke-11. Ayat 24 sampai 27, selain Abraham, kita juga bisa melihat Musa. Di sana dikatakan, karena iman, maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir. Sebab pandangannya ia arahkan kepada akan murka raja. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Ya. Musa sama, Bapak Ibu, bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Abraham pun sama, dia nggak tahu negeri yang ditunjukkan tuh dengan jelas, pokoknya suruh pergi aja. Ya. Musa pun demikian. Ya, tapi mereka semua keluar, nggak mau tinggal dalam zona nyaman. Ya, kurang nyaman apalagi Musa, anak raja, dan pada saat itu Mesir itu negara adidaya, negara yang paling maju. Ya, yang punya pengetahuan paling tinggi. Ya, kalau kita lihat sekarang di sana ada piramid-piramid yang masih terus diteliti. Apa nggak hebat, luar biasa. Sampai ada yang bilang, wah ini ilmunya dari apa? Angkasa, luar angkasa, gitu ya. Tapi memang begitu maju. Tapi Musa tinggalin itu. Musa dia mau keluar dari zona nyaman, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya. Karena saya mau katakan zona nyaman itu adalah pembunuh iman, pertumbuhan serta kemajuan. Comfort zone is the killer of faith, growth, and progress. Ya. Membuat kita nggak bisa bertumbuh, nggak bisa maju, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya. Oleh sebab itu
kita harus keluar, harus hati-hati. Kalaupun kita sekarang ada di dalam zona nyaman, berhati-hati. Ulangan 8 ayat 11 di sana dikatakan, hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan. Ya, seringkali orang udah dalam zona nyaman, lupa sama Tuhan. Udah gak pegangan lagi sama Tuhan. Udah tinggalin Tuhan. Ya. Dan firman Tuhan mengatakan, hati-hatilah. Jangan engkau melupakan Tuhan. Dan di situ dijelaskan apa itu ingat Tuhan. Ya. Kalau kita lihat yang 2 minggu lalu yang saya sampaikan, orang yang ingat Tuhan itu bisa cilaka gitu. Sama aja gitu ya. Tapi di situ dijelaskan tentang ingat Tuhan. Ingat Tuhan itu bukan cuma di otak maksudnya Bapak bisa, tapi di sana dijelaskan apa? Orang yang ingat Tuhan itu adalah orang yang berpegang pada perintah, peraturan, dan ketetapannya. Ya, jadi bukan cuma di otak Bapak Ibu Saudara sekalian, tapi berpegang pada perintah, peraturan, dan ketetapannya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, ya, kalaupun kita ada di zona nyaman, jangan kita lupa Tuhan. Mari tetap berpegang pada perintah Tuhan, peraturan Tuhan, ketetapan Tuhan. Ya. Zona nyaman ini bisa berbicara soal kenyamanan dalam hal materi, prestasi, ya, atau keadaan. Ya, kita sudah mencapai sebuah pencapaian. Ya. Ada sebuah gambar Bapak Ibu Saudara sekalian. Udah dapat gambarnya? Nah, ini pakai tali sih. Monyet di atas pohon Bapak Ibu Saudara sekalian, ya, yang berpegang erat, dia bisa sampai naik sampai tinggi. Ya kalau ini peliharaan gitu ya, ngambil pohon kelapa. Tapi kalau kita lihat di hutan, monyet-monyet yang tinggal di atas pohon, ya, dan mereka diciptakan memang untuk bisa berpegangan erat gitu ya. Kira-kira Bapak Ibu Saudara sekalian tahu nggak cara supaya monyet ini bisa jatuh? Ya. Digoyang-goyang pohonnya. Ya, coba kalau Bapak Ibu goyang-goyang pohonnya, gitu, ini nangkring. Gitu. Apa? Dia pasti akan berpegangan lebih erat. Ya. Saat ada badai, wah, dia pasti akan lebih erat lagi. Dan tangan sama kakinya itu punya kemampuan yang sama, betul? Monyet. Ya, kalau kita, kaki kita nggak bisa nyengkrem gitu ya. Kalau dia kakinya bisa mencengkram. Ya. Akan semakin kuat. Semakin badainya, anginnya kuat, semakin dia kuat berpegangan. Mungkin pohonnya keangkat gitu ya. Dia masih nempel di pohon gitu ya, karena saking kuat eratnya. Gimana caranya? Angin sepoi-sepoi. Anginnya nggak perlu kenceng-kenceng, pelan-pelan, semilir-semilir. Ya. Saat dia sudah nyaman, dia ngantuk, dia tidur dan akhirnya jatuh. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Begitu juga kalau kita nggak hati-hati saat kita berada di zona nyaman. Bukan hal yang salah Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, tapi kita nggak hati-hati, kita nggak mau maju, kita nggak mau melangkah, kita nggak mau bergerak. Ya, saya ulangi, karena zona nyaman adalah pembunuh iman, pertumbuhan, serta kemajuan. Ya. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini sampai di sini. Kita akan naikkan pujian Ku akan menang bersamamu.
Mari kita mau sama-sama bagi berdiri. Dia Tuhan yang bayar dosaku, Dia Tuhan yang kalahkan maut, Dia Tuhan menangkan semuanya. Katakan bagi Dia, bagi Dia tiada yang mustahil. Ku akan menang bersamamu. Kemenangan telah Dia sediakan. Kemenangan di tangan kami. Tuhan Yesus di pihakku. Kita punya pujian dari awal. Oh, Dia Tuhan yang bayar dosaku, Dia Tuhan, Dia Tuhan yang kalahkan maut. Amin. Oh, Dia Tuhan menangkan semuanya. Katakan bagi Dia, oh bagi Dia tiada yang mustahil. Ku akan menang bersamamu. Kemenangan telah Dia sediakan. Kemenangan di tangan kami. Tuhan Yesus di pihakku. Tuhan pemenang yang menyertai kami. Tuhan pemenang ada bersama kami. Pasukan surga ada di belakangku. Tuhan pemenang bersamaku. Ku akan menang bersamamu. Kemenangan telah Dia sediakan. Kemenangan di tangan kami. Tuhan Yesus di pihakku. Tuhan Yesus di pihakku. Tuhan Yesus di pihakku. Bapa, kami bersyukur pagi hari ini Tuhan, kami boleh mendengar firman-Mu yang mengingatkan pada kami. Begitu mudah situasi hari-hari ini Tuhan, situasi pandemi seperti ini. Banyak hal yang mungkin membuat kami bisa kecewa. Pagi hari ini kami diingatkan salah satu jebakan dari si jahat atau musuh kami adalah kekecewaan. Mungkin kami kecewa saat kami berusaha, berjualan, mungkin bekerja, di rumah tangga, apapun segi kehidupan kami. Tapi pagi hari ini kami boleh mengerti bahwa kecewa dapat menyeret kami untuk jauh dari Engkau Tuhan, dan itu merupakan jebakan dari si jahat. Ajar kami senantiasa Tuhan
boleh mengerti bahwa kami tidak pernah lepas dari namanya pergumulan hidup. Mungkin kecewa, tapi kami boleh belajar pagi hari ini. Kami mencontoh Mordekai, walaupun dia begitu sudah berusaha baik, tapi dia dilupakan. Mungkin hal yang terjadi pada kami sifatnya berbeda, tapi pagi hari ini kami belajar Tuhan, untuk kami mau memanage apa yang menjadi kekecewaan kami, dengan prinsip bahwa setiap yang terjadi dalam hidup kami Engkau izinkan, dan itu untuk kebaikan kami. Bapa, kami juga boleh mengerti dalam hidup ini kadang kami lelah, capek, kadang kami putus asa Tuhan. Firman-Mu katakan, marilah datang kepadaku engkau yang letih, lesu, berbeban berat. Pagi hari ini kami kembali diingatkan untuk kami boleh datang kepadamu Tuhan. Kami datang melalui kami punya waktu untuk bersekutu dengan Engkau, bersaat teduh, berdoa. Kami datang juga seperti halnya pagi hari ini kami dalam pertemuan-pertemuan ibadah. Biar ini kami boleh ingat Tuhan, ketika kami merasa letih, lesu, rasanya hidup ini berat. Mungkin kadang kami berkata, capek Tuhan hidup ini. Tapi pagi hari ini kami boleh ingat bahwa Engkau tetap memonitor kehidupan kami. Kami boleh percaya bahwa Engkau tetap mengkondisikan hidup kami untuk kami boleh kuat mengatasi setiap permasalahan hidup kami. Dan hal ketiga Tuhan, kami sadar mungkin kami dalam waktu-waktu tertentu ada dalam zona nyaman. Kami harus ingat Engkau bahwa ini semua karena Engkau, bukan kuat kami. Karena saat kami merasa tenang, merasa aman, di situ kami mudah jatuh. Ampuni kami Tuhan kalau hari-hari yang lalu kami bersikap demikian. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu. Biarlah firman-Mu boleh kami lakukan dalam kehidupan kami. Kami tidak mau kecewa, kami tidak mau lelah. Kami senantiasa berusaha dan waspada. Terima kasih Engkau berkati kembali Pastor Dian yang menjadi berkat. Engkau menjawab kerinduan hatinya, keluarga muda ini berkati pelayanannya hari-hari di depan Tuhan. Terima kasih Bapak, sebentar kami diberi kesempatan memberi ucapan syukur kami melalui persembahan. Biar apa yang kami persembahkan boleh memuliakan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Kita semua katakan amin.